saudaraku yang dirahmati Tuhan, kita belajar sebentar kepada firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-13. Saya rindu kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengiringi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagian di seluruh duri akan tumbuh pohon sanabara, dan sebagian di kecubung akan tumbuh pohon murah, dan itu akan terjadi sebagai pemasukan bagi Tuhan, sebagai tanda bagi yang tidak akan benar. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita kembali dilawat oleh kebenaran ini, saudara. Saya yakin saudara kasih firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan, baik dalam khotbah para hamba-hamba Tuhan. Sudah sangat sering kita dengarkan, saudara, firman Tuhan. Ini firman yang kita lihat di sini, yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yang ditulis dalam perikopnya, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan, yaitu seruannya, saudara. Nah, saya buat tema firman Tuhan ini untuk kita hari ini, satu tema yang mungkin saudara bisa renungkan di dalam kehidupan saudara. Temanya begini: dan Tuhan berfirman, dan aku disembuhkan. Puji Tuhan. Iya, itu temanya. Tuhan berfirman dan aku disembuhkan. Itu yang menjadi tema, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat firman Tuhan yang sangat penting di dalam ayat yang ke-11 ini. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Puji Tuhan. Firman yang diucapkan oleh Tuhan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Kita lihat ayat 10 apa yang dikatakan di situ. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firman. Nah, saudaraku, kalau saya renungkan firman Tuhan ini, firman Tuhan yang disampaikan itu akan menjadikan berkat bagi orang yang menerima firman itu, saudara. Puji Tuhan. Kalau dikatakan dari temanya pertama, seruan untuk datang menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan dikatakan tadi di dalam ayat 10,
dan akan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuat subur. Ya, jadi firman Tuhan itu saudaraku yang datang seperti hujan yang turun dari langit dan salju. Demikianlah firman kata Tuhan. Firman Tuhan ketika saudaraku disampaikan kepada kita, maka firman itu saudaraku akan memberikan kita kesejukan dan kedamaian, saudara. Puji Tuhan. Ya, mengairi bumi, saudara, membuat tanam-tanaman subur dan menghasilkan buah. Ini saudaraku berbicara tentang firman yang memberkati. Firman saudaraku yang memberikan sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan saudaraku yang memberikan damai sejahtera, memberikan benih kepada penabur. Saudara firman Tuhan, benih. Firman Tuhan berkata juga bahwa firman Tuhan itu adalah benih, sebagai benih saudaraku yang kalau ditabur dan dia akan bertumbuh, hidup, bertumbuh, berbuah, ya, dan matang, dan dapat saudaraku dinikmati seperti itu. Jadi firman ditaburkan saudaraku di tanah yang baik, di tanah yang subur, maka firman itu akan, benih itu akan bertumbuh, saudara. Dan dia hidup dan dia menghasilkan buah, saudara. Buah akan dihasilkan oleh firman yang ditabur oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan berfirman saudaraku, maka firman itu akan bertumbuh, dia akan menghasilkan buah. Firman yang ditabur itu tidak akan pernah dengan sia-sia dan kembali kepada Tuhan, tapi dia akan menghasilkan apa yang disuruhkan oleh Tuhan akan terlaksana, saudara. Puji Tuhan. Ya. Jadi kebenaran itu yang disampaikan oleh Tuhan saudaraku, yang saudara terima itu, yang ditabur dalam hati saudara itu akan menghasilkan buah, itu akan bertumbuh, saudara. Walaupun mungkin saudaraku ketika ditabur tidak langsung dia bekerja, saudaraku. Ada memang yang langsung tumbuh, ada juga saudaraku ya menunggu dia tumbuh, saudara. Seperti itu. Kita masuk surga halaman Tuhan kepada yang kedua, apa dikatakan di sini? Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Saya ulang, saya baca. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan saudaraku yang disampaikan oleh Tuhan akan berhasil. Dia tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi akan berhasil. Ketika Tuhan sudah menyuruh firman Tuhan itu akan berhasil, saudara, dan tidak akan pernah gagal, saudaraku. Contoh yang menjadikan langit dan bumi ini adalah firman. Puji Tuhan. Jadilah bumi, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Semua jadi, saudara. Tidak ada yang tidak jadi, saudara. Ya. Jadilah air, jadilah bintang-bintang, semua jadi, saudara, rahmat Tuhan. Itulah kekuatan firman, saudaraku. Itu sebabnya saudaraku kita harus sungguh-sungguh saudaraku percaya kepada firman yang telah difirmankan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Karena ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara terima firman Tuhan, akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Puji Tuhan.
Akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita dengarkan firman Tuhan. Ketika saudaraku kita dengarkan suara Tuhan, maka ada kuasa Allah yang akan mengerjakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Coba kita lihat apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Ya, sekali dia berfirman suatu segala sesuatu terjadi. Kita buka firman Tuhan dulu, saudara, di dalam Markus 4 ini. Markus 4, kita buka ayatnya yang ke-39. Saya rindu kita baca bersama, karena kami sering kalau baca firman Tuhan selalu kami bersama-sama, ya. Coba kita baca. Sudah dapat, puji Tuhan? Kita baca 1, 2, 3 ya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Dia, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teruskan. Puji Tuhan. Siapa yang berfirman ini, saudara, dengan Tuhan? Yesus. Yesus yang berfirman, saudaraku, sekali dia berkata, "Diam dan tenanglah." Maka angin itu pun reda, saudaraku, ombak itu pun tenang semua, saudara. Di mana, saudaraku, ketika murid-murid Yesus mereka sedang berlayar, sore malam. Tiba-tiba di perjalanan sore kasih angin topan begitu besar, angin sakal, saudaraku, menghantam perahu mereka. Ombak sore kasih air sudah masuk ke dalam perahu. Semua yang di dalam, saudaraku, dalam perahu ini semua sudah ketakutan. Semua sudah gelisah sore kasih. Binasalah kita ini, kata murid-murid, saudara. Yesus pada waktu itu yang sedang tidur, saudaraku, di buritan kapal. Dia sedang tidur nyenyak sore kalma Tuhan. Ya. Yesus yang bersama-sama dengan murid di dalam perahu itu, saudara, dengan Tuhan sedang tertidur sore kasih Tuhan. Tapi oleh karena gelombang dan ombak yang sudah menerpa perahu mereka, lalu murid-murid membangunkan Yesus. "Guru, tidak tahukah kami kita akan binasa, saudara?" Murid-murid yang bersama dengan Tuhan selalu sore kalma Tuhan, mereka ketakutan. Ya, mereka berkata kepada Tuhan, "Binasalah kita." Tapi Yesus bangkit, saudaraku, dia bangun. Dia tampil, saudaraku, di haluan kapal itu. Dia berdiri di sana, saudara, kalma Tuhan, dan dia berkata, "Diam dan tenanglah." Kata Yesus kepada ombak yang sedang bergelora, kepada gelombang yang sedang bergelora, sore kasih, angin yang begitu kencang, sore kalma Tuhan, perahu yang sudah hampir tenggelam, semua orang di dalam, saudaraku, sudah gelisah, sudah ketakutan, sore kalma Tuhan. Tetapi ketika Yesus datang, dia berfirman, "Diam dan tenanglah." Maka angin itu dan ombak itu, saudaraku, sekonyong-konyong redah dan berhenti, saudara. Dan danau itu pun tenang, sore kasih Tuhan. Dan perahu itu pun tenang, dan murid-murid itu pun, saudaraku, mereka tenang, saudara. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah, firman yang disampaikan oleh Allah itu tidak pernah sia-sia, saudara. Tapi dia akan melaksanakan apa yang disuruhkannya, akan dilaksanakan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sering seperti ini, saudara. Ya. Menghadapi keadaan-keadaan yang ada dalam dunia ini, saudara. Macam-macam, saudaraku, bermacam gelombang
kehidupan ini dihadapi saudara, ombak yang sedang dihadapi saudara. Ada sakit penyakit, ya, masalah ekonomi, masalah anak-anak, macam-macam saudara karena Tuhan kita hadapi. Di kami di Lengkung saudaraku ada sakit penyakit sudah 4 tahun, 5 tahun, ya, hamba Tuhan, jemaat saudara kasih. Firman Tuhan inilah saudaraku yang menghibur saudara, yang menguatkan hambanya, yang menguatkan keluarga saudara hamba Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pengharapan itu saudaraku tidak akan pernah saudara kita putus asa. Puji Tuhan, ya, tidak pernah putus asa saudara kasih. Kalau kita terus berharap kepada firman Tuhan sampai titik nafas terakhir pun saudara, kalau saudara berharap kepada firman Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa saudara. Puji Tuhan. Kita lihat di sini. Dan ketika saudara mengalami seperti yang dialami oleh para murid-murid ini, saudara firman Tuhan, saudara harus dengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan ketenangan bagi hidupmu. Firman Tuhan akan memberikan ketenangan bagi jiwa saya, saudara firman Tuhan. Firman Tuhan akan memenangkan saya. Firman Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hidup saya. Maka saya harus dengar firman Allah, saudara firman Tuhan. Seperti murid-murid ini saudaraku yang menghadapi angin sakal ini, saudaraku menghadapi gelombang yang sangat dahsyat ini saudaraku, yang mereka sudah putus akal saudaraku. Mereka sudah putus akal, dia berkata binasalah kita. Tapi ketika Tuhan tampil saudaraku di hadapan mereka, ketika mereka mengundang Tuhan, membangunkan Yesus yang sedang tidur pada saat itu, dia hadir saudaraku di tengah-tengah penderitaan, persoalan yang mereka alami. Dia hadir di sana menyampaikan firman, lalu segala sesuatu dibuatnya indah saudara. Puji Tuhan. Maka saya katakan kepada saudara, ketika saudara dalam menghadapi seperti murid-murid ini, kekacauan, hati yang gundah gulana sebagai firman Tuhan, hati yang gelisah, ya. Tapi saat Tuhan berfirman, saat engkau mendengarkan firman Tuhan, saat Tuhan menyampaikan firman, saat itulah engkau akan tertolong saudara. Puji Tuhan. Saat itulah saudara engkau tertolong ketika di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, di tengah-tengah hati yang gelisah, hati yang gundah gulana oleh karena hidup di dunia ini saudaraku. Saat itu Tuhan datang berfirman, saat itulah akan ada jalan keluar dalam hidupmu. Maka saudara kasih Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan. Kita harus mencari saudara firman Tuhan ini. Kita harus belajar terus kepada firman Tuhan ini. Kita harus terima terus firman Tuhan ini. Kita harus hidupi terus firman Tuhan ini saudara. Karena inilah kekuatan gereja saudara firman Tuhan. Tidak ada kekuatan kita yang lain saudara, hanya pada firman saudara. Karena hanya firman Tuhan yang berkata tidak pernah gagal. Kalau manusia saudara sering gagal. Manusia punya keterbatasan saudara. Tapi Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Nah, saudara firman Tuhan kita lihat kembali Yesaya ini, banyak yang kita dapatkan dari saudara firman Tuhan. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Puji Tuhan.
ketika firman Tuhan saudaraku sudah disampaikan sebagai kalimat Tuhan, maka akan ada sukacita yang besar sebagai kalimat Tuhan. Akan ada kegirangan, ada kebahagiaan saudaraku. Akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita ketika firman Allah saudaraku kita terima dan kita dengar ketika Tuhan sudah berfirman saudara kasih. Maka ada sukacita saudara. Puji Tuhan. Istilahnya kalau saudara baca Yeremia, ketika saudara kasih dia di penjara dengan pengawalan yang ketat saudara kalimat Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia ketika dia masih di dalam penjagaan ketat di dalam penjara saudara. Apa dikatakan? Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Berserulah kepada ketika Yeremia di dalam penjara. Saya selidiki firman Tuhan saudaraku. Ketika di dalam penjara, kalau Tuhan masih mau berfirman, maka akan ada saudaraku pertolongan. Puji Tuhan. Tapi ketika engkau dalam kesusahan saudara kalimat Tuhan, di dalam belenggu seperti yang dialami Yeremia, tetapi ketika tidak ada firman Tuhan datang, saat itu saudara keadaan sedang berbahaya. Ketika engkau susah saudara kasih, ketika engkau punya pergumulan banyak, tapi ketika firman tidak ada lagi sesuatu yang kamu dengar, maka keadaan hidupmu sebenarnya sedang berbahaya saudara kasih. Dan tidak pernah lagi ada jalan keluar sesuatu yang membuat engkau bisa keluar dari segala permasalahanmu. Tapi ketika firman hadir sebagai kalimat Tuhan, ketika engkau dalam kesukaran, ketika engkau dalam kesusahan, maka masih ada harapan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Maka saudaraku harus betul-betul haus dan lapar akan firman Tuhan ini saudara. Ya. Gereja harus sungguh-sungguh haus dan lapar dengan firman Allah ini. Sebab disinilah kekuatan gereja saudara dalam firman Tuhan ini. Tidak ada di tempat yang lain saudara. Dan dari siapapun saudara tidak ada kekuatan orang-orang percaya selain hanya firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu dikatakan di sini saudara kalimat Tuhan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ketika Tuhan berfirman sebagai kalimat Tuhan, apa dikatakan di sini? Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Ketika Tuhan sudah berfirman, karena firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia kepada Tuhan, firman Tuhan itu akan melaksanakan segala apa yang disuruhkan. Maka ketika firman berfirman, maka pohon duri dikatakan di sini akan diganti menjadi pohon senobar, semak duri. Saudara tahu itu semak duri? Dalam bahasa Batak dikatakan hau dada-dada. Iya. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman hau dada-dada pok gabi hau senobar. Hau senobar itu saudaraku dia indah. Ya. Kayak pohon senobar itu gambaran kalimat Tuhan. Pohon yang indah saudara, membuat hati tenang, hati damai saudara. Itu pohon senobar. Tapi semak duri saudara kasih sama Tuhan mau tanda-tanda. Mungkin saudara bisa tangkap saudara firman Tuhan. Bisa tangkap ya. Orang yang apa namanya? Yang belum bertobat pun, orang yang jahat sekalipun saudara, orang yang membahayakan sekalipun saudara, ketika
firman Tuhan disampaikan dengan firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan saudara. Contoh, Paulus, dia adalah seorang pembunuh, musuhnya Injil, musuhnya Kristus, yang pekerjaannya hanya menangkap orang-orang percaya, lalu dimasukkan penjara. Ada sebagian disesat, ada sebagian yang teraniaya oleh Paulus. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, apa yang dikatakan? Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, jemaat yang dianiaya itu suruh aku, ternyata Yesus berkata menganiaya aku. Ternyata suruh aku Paulus menganiaya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau akan banyak menderita oleh karena namaku. Nah, saat Paulus dikasih menerima Tuhan, ditangkap oleh Tuhan dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Lalu saudaraku, kita baca dalam firman Tuhan bahwa Paulus yang dulu musuh dia, tetapi yang sekarang musuh dikasihaninya saudara. Yang dulu saudaraku orang-orang percaya saudara kasih ditangkap dan dipenjarakan, tetapi sekarang orang-orang percaya dianggap dia itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Yang dimana saudaraku Paulus ini bisa mengasihi dan mengampuni. Kalau sebelum dia terima firman Tuhan, maka dia tidak pernah berkata mengampuni saudara. Tapi setelah dia menerima firman Tuhan ini, Tuhan, setelah dia menerima Kristus dalam kehidupannya saudaraku, maka musuh pun diampuninya saudara. Bahkan yang menganiaya dia sekalipun saudaraku diampuninya. Puji Tuhan. Itu tadi saudaraku, sama duri diganti menjadi senobar. Hal tanda-tanda saudaraku, kemanapun itu saudaraku tidak akan bisa didekati, tidak ada yang bisa dekat dengan hal tanda-tanda itu. Karena itu sebab duri saudaraku. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, ini gambaran sekali Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Allah dia terima, maka saudaraku akan ada perubahan hidup yang nyata saudaraku bagi setiap orang. Seperti Paulus ini saudaraku, kalau kita baca dalam firman Tuhan, dia teraniaya saudara Tuhan, dia disiksa, dia sesat, dimasukkan dalam penjara, tetapi dia berkata saudara kasih, penderitaan ringan ini yang tidak seberapa menurut Paulus. Dan selalu saudaraku mengirim firman Tuhan kepada Korintus, kepada Tesalonika. Dia kirim firman Tuhan ini saudara, firman Tuhan dari penjara. Dimanapun dia berada menjadi saksi, di istana pun, di penjara pun, baik di perahu, baik di pelayaran saudara firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah dia terima, firman Tuhan sudah mengerjakan hidupnya, firman Tuhan sudah membaharui sehingga dia mampu saudaraku mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudaraku, gereja yang menerima firman Tuhan saudara kasih, sudah pasti saudaraku akan diubah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Kristus. Puji Tuhan. Sebagaimana dikatakan, ya, setiap orang yang tinggal dalam Kristus, apa dikatakan? Yang lama sudah berlalu, sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya
telah datang. Bagiku adalah hidup, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah komitmen Paulus. Setelah dia terima Yesus, kalau kita baca kebenaran itu apa? Kan Kristus kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Nah saudara, ketika menerima kebenaran ini, firman Allah ini saudaraku, maka saya katakan, saudara akan mengalami sesuatu yang baru, yang belum pernah saudara alami dalam hidup saudara. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, terimalah firman ini saudara. Puji Tuhan. Saya melihat juga dikasih bagaimana Tuhan berfirman kepada orang yang lumpuh, yang digotong oleh 4 orang, yang dibawa kepada Yesus saudara di hadapan Tuhan. Dan ketika sampai di hadapan Yesus, rumah itu penuh. Sekeliling rumah itu tempat dia melayani Yesus. Dan saudara yang dihormati Tuhan, ketika yang menggotong orang lumpuh yang 4 orang ini melihat tidak ada lagi jalan untuk bisa dibawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Saudara mungkin sudah mengerti firman Tuhan ini. Tapi mau mengatakan bagaimana kuasa firman itu terjadi saudara. Nah saudaraku yang dihormati Tuhan, ketika mereka melihat tidak ada lagi akses untuk bisa membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, lalu mereka buka atap rumah. Mereka buka atap rumah saudaraku, mereka turunkan itu orang lumpuh dari atas tepat di hadapan Yesus. Lalu Yesus melihat iman mereka yang sangat besar itu saudara. Apa yang dikatakan Yesus? Dosamu diampuni kepada orang lumpuh. Firman Tuhan, dosamu sudah diampuni saudara. Setelah itu saudara firman Tuhan dikatakan, angkatlah tilammu, bangkitlah, pergilah, angkat tilammu, kata Yesus. Orang lumpuh ini saudara bangkit, dia sembuh saudara firman Tuhan. Dosanya diampuni, sakitnya disembuhkan. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan saudaraku yang berkuasa. Firman Tuhan yang sangat dahsyat itu saudaraku, bisa menyembuhkan seperti tadi yang kita lihat. Orang lumpuh ini sembuh, dia bangkit saudara firman Tuhan. Dosanya diampuni, hidupnya dipulihkan saudara firman Tuhan. Hidupnya diselamatkan. Kalau firman disampaikan, keselamatan terjadi saudara. Maka saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara akan dipulihkan saudara firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih firman Tuhan, itu tadi saya dikasih bagaimana Paulus diubahkan oleh Tuhan. Sebab duri menjadi pohon sanobar diganti dengan pohon sanobar saudara. Ya. Seperti apapun kehidupanmu saudara, seperti apapun dulunya latar belakangmu saudara, tapi ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara lakukan, saudara imani, maka firman Tuhan itu akan mengubah hidupmu menjadi hidup yang baru. Puji Tuhan. Hidup yang penuh sukacita. Seperti apapun saudara hidupmu yang brutal dulu, ya, kejahatanmu saudara dahulu. Nah ketika firman Tuhan datang kepadamu, firman Tuhan engkau dengar dengan baik, engkau izinkan hatimu, tempat firman Tuhan itu bertumbuh, maka engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Mungkin saudara dulu pemabuk berat, penjudi mungkin, ya, pembeli nomor, saudara firman Tuhan mungkin dulu, pembenci, pemberontak, tukang kelahi, semua menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika engkau mendengarkan firman Allah dan engkau percaya kepada firman Tuhan itu,
Maka firman Tuhan itu akan mengubah hidupmu yang dulu. Dan engkau menjadi seperti pohon sanobar, saudara kasih. Hidupmu akan penuh bahagia dan penuh sukacita, saudara kasih. Apa yang belum pernah kau alami, kebahagiaan sukacita, engkau akan alami yang dari Tuhan. Dan akan membawa engkau itu, saudara, kepada hidup yang baik dan sampai kepada hidup yang kekal. Coba dari katakan di dalam firman Tuhan, carilah Tuhan maka kamu hidup. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini sudah firman Tuhan. Jadi saya yakin sebab ketika firman Tuhan saudara terima dengar setiap hari dalam ibadah, persekutuan, minggu seperti ini, suatu itu akan memulihkan hidupmu. Tidak sia-sia firman Tuhan yang saudara dengar itu. Karena dalam firman itu ada kuasa suatu. Sama seperti orang yang tangannya sebelah lumpuh dalam firman Tuhan, tangannya sebelah lumpuh, saudara. Nanti saudara baca itu. Ketika Yesus pergi ke rumah ibadat orang Yahudi, dia berkata kepada orang lumpuh itu, ulurkanlah tanganmu. Lalu orang lumpuh itu mengulurkan tangan, saudara kasih, lalu sembuh. Bayangkan seorang orang tangannya yang tidak berdaya. Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Yesus berfirman, ulurkan tanganmu. Dia ulurkan tangannya. Lalu dia sembuh, saudara firman Tuhan. Dan kita lihat itu, saudara firman Tuhan. Mungkin orang-orang yang dalam ibadah itu tidak ada yang tahu sakit yang dialami oleh orang lumpuh yang sakit tangannya sebelah. Tidak ada orang-orang yang peduli mungkin di sekitarnya sebab firman Tuhan. Mungkin para imam pun selaku yang setiap hari di situ selaku tidak peduli atau tidak memperhatikan selaku. Tapi Yesus datang pertama kali ke situ. Dia tahu selaku siapa yang sakit di sana, saudara. Dia tahu penderitaannya sebagai anak Tuhan. Dia Tuhan jumpai dia. Ulurkan tanganmu, kata Yesus. Dia ulurkan tangannya yang tidak berdaya itu, lalu dia sembuh, saudara. Firman yang menyembuhkan, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kebenaran yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan, saudara. Oleh sebab itu kekasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan menekankan di sini, saudara, carilah Tuhan maka kamu hidup. Tuhanlah yang memberikan kehidupan, saudara. Dengarkanlah suara Tuhan. Alkitab juga berkata, sendekkanlah telingamu. Aku mau berbicara. Aku akan menyampaikan pengajaran kepadamu supaya kamu hidup. Nah, selaku gereja Tuhan tidak boleh mengabaikan firman. Karena disinilah kekuatan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, pertolongan kita ada pada firman Tuhan. Puji Tuhan. Karena ini diberikan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang percaya, saudara. Mari kita sampaikan lagi firman Tuhan untuk kita berdoa, saudara. Kita buka 2 Timotius 3. Dua Timotius 3 ayatnya yang ke-16 sampai kepada 17 kita baca bersama. Kita baca 1, 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Luar biasa, saudara. Di setiap firman yang ditulis oleh Tuhan. Karena firman ini, saudaraku, walaupun manusia menulis, tapi ini adalah
yang menulis melalui para orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menulis. Puji Tuhan. Ya. Bukan sembarangan orang menulis firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan ini adalah yang diilhamkan kepada orang yang dipilih Tuhan untuk menulis, seperti Paulus, seperti Musa yang menulis 5 kitab, seperti Yosua, semua orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Sebenarnya dikatakan di sini, saudaraku, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman saudaraku yang kita dengar itu bermanfaat untuk mengajar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengajar supaya kita mengerti mana yang dikehendaki Allah dan mana yang berkenan kepada Allah. Diajar kita semua dari hari ke hari. Semakin memahami saudara. Sehingga kita semakin senang, semakin menyukai firman Allah, saudara. Puji Tuhan. Ya. Mengajar untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan, menegur. Puji Tuhan. Gereja yang tidak ada teguran, saudaraku, itu gereja yang salah, saudara. Maka teguran-teguran itu harus, kalau sudah ada di dalam gereja, teguran itu saudaraku berarti itu untuk memperbaiki saudara. Puji Tuhan. Sama dengan Daud. Ya, sedikit lagi saudara. Daud ketika dia salah, ya mungkin saudara sudah tahu ya, karena itu firman Tuhan sudah setiap hari. Daud saudaraku yang melakukan kesalahan, Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur dia, saudara, menyatakan ini loh kesalahan. Ya. Karena dia mengambil Uria, istri Uria, saudara dikasih ya. Dia berzina, saudara dalam Tuhan. Tapi Daud dapat dikatakan setelah Nathan menegur dia, aku telah berdosa kepada Allah. Setelah dia dinyatakan kesalahannya, dia mengaku kesalahannya dan dosanya kepada Tuhan. Lalu Nabi Nathan berkata, engkau tidak jadi mati. Tapi Saul beda, ya. Kalau Saul ditegur pun tidak mau dia, saudara. Tidak mau menghormati Samuel sebagai nabi. Tidak mau menghormati Tuhan sehingga dia mati, terbunuh, saudara. Tapi Daud ketika dia salah, dia mengakui, menyadari kesalahannya. Ketika dia ditegur, menyatakan kesalahannya, dia mengaku, aku telah berdosa kepada Tuhan. Langsung datang firman Tuhan, kamu tidak jadi mati. Jadi ampuni, saudara. Maka firman Tuhan, kalau ada menegur dalam gereja, maka kita harus terima, saudara, dan kita berubah. Puji Tuhan. Sebab itu adalah kehidupan, saudara. Kalau ditegur lewat firman Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus, saudara tidak boleh mengeraskan hati, saudara. Saya juga seperti itu. Ketika ada teguran yang datang dari Tuhan, saya mengaku. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar dan menasihati. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu kita, ya, seperti saya dulu, saudaraku, adalah latar belakang saya dari pelaut, ya, tahulah kehidupan pelaut. Kehidupan pelaut, saudaraku, masa muda saya amburadul, saudaraku, ya. Dulu rambut saya sepanjang ini, saudara. Jadi saya bangga dengan rambut. Sepertinya saya seperti canggung gitu. Padahal kalau dipukul orang langsung peak. Ya, kumis saya melintang seperti ini dulu. Itu masih ditemui oleh Bapak Pendeta almarhum dulu. Dia berkata, pakas mau miangan, katanya.
dididik saya. Ya, apa namanya dikatakan dari sini? Untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik, memperbaiki kelakuan, saudara. Hamba Tuhan Bapak itu dia selalu, dia tidak lalu spontan marah-marah, tidak. Pastor Mamang nama sapi. Karena dulu 3 bungkus itu apa namanya? Surya. Saya merokok Surya 3 bungkus bagi malam. Ya, kalau makan saya tahan sekali sehari, tapi kalau merokok tidak tahan. Bayangkan semua. Sampai batuk-batuk, sampai di rumah pun istri, di sebagainya. Tapi Bapak pendeta itu bilang, melayani saya, Pastor Bapak nama saya bisa sawati. Saya sawati di lokal, bersawati dalam gudang. Ya, akhirnya saya takut merokok di depan dia, Bapak itu. Saya merokok dulu. Nah, kalau saya merokok pas sedikit dari sambil, langsung gini saya simpan di belakang. Diperbaiki kelakuan semua. Puji Tuhan. Ya, amat karena melayani. Pangkas bau nyaman. Karena saya dulu mereka nomor itu sudah, ya, itu toke saya ciri. Mereka nomor siapa semua sudah kasih, ya. Ada yang pilih nomor untuk saya bisa kasih. Tapi mana tak tahu kemana-mana. Karena uang judi itu tidak pernah masuk. Nah seperti itulah saudara. Firman memperbaiki saudara. Puji Tuhan. Firman mengajar. Setelah saya saudaraku ikut melayani, saya pangkas rambut saya pangkas kumis saya berhenti, saya merokok. Apa kata Bapak Pendeta itu? Aku masuk jenderal kamu dengan mampu ber. Semua berubah kan? Bibir pena berubah, tangan itu udah berubah, dulu kuning semuanya asap rokok itu, ya. Jadi bercahaya itu Bapak wajah ini. Apalagi dipenuhi Roh Kudus saya, benar-benar Tobi, ya kan? Sama seperti kita, saya lihat wajah-wajah sini, wajah-wajah yang dipenuhi Roh Kudus. Puji Tuhan, saya melihat beda, ya. Orang-orang yang sudah dipenuhi Roh itu, saudara. Itulah firman yang memperbaiki saudara. Ketika firman kita dengar, kita imani, kita terima, kita hidupi, saudara hamba Tuhan, firman Tuhan itu pun mengubah kita semua saudara. Tidak hanya diri kita, tapi ekonomi kita, anak-anak kita saudara, pelayanan kita, pribadi kita saudara. Lalu kita akan pergi ke keluarga kita, kata firman Tuhan, ke Yudea, ke Yerusalem, Samaria, ke seluruh ujung bumi. Menjadi berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka terimalah firman Tuhan ini saudaraku. Jangan kita abaikan firman Allah, karena disinilah kekuatan kita dan sukacita kita saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih firman Tuhan, tidak saya perpanjang lagi. Sudah 1 jam lebih, ya. Firman Tuhan ini saya kasih. Tapi saya yakin di sini bersukacita mendengarkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Pulanglah diberkati Tuhan, diberikan sukacita dan sejahtera menyertai kita sampai besok dan sampai seterusnya, sampai Yesus datang menjemput orang-orang percaya ke tempat yang telah dipersiapkan, yaitu Yerusalem baru. Sedang dia ada di sana menunggu saudara. Sebab itu bagi Tuhan dan kemuliaan dan sejahtera untuk kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Haleluya.